Hal-hal yang negatif itu kadang customer yang berkas yang kita sudah dapat, kita sudah proses, sudah selesai di survei, di ACC, Ya. konsumen sudah bayar DP, ada teman yang satu lagi datang, dia bilang itu dia punya keluarga. Sebenarnya lebih enak di lapangan karena apa namanya, kalau kita habis jualan ya sudah, kita tinggal pulang tidur saja. Tinggal tipu terus. Kamu tinggal tipu terus, saya kamu dapat tuh. Salam satu hati. Salam satu hati, selamat sore. Salam satu hati, selamat sore kakak ya. Jadi teman-teman Honda People, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Tamu yang sangat spesial karena dari kakak dia kita bisa belajar banyak hal ya. Nanti teman-teman simak dan ambil setiap pelajaran yang kakak di depan sampaikan. Tapi sebelum itu kurang afdol rasanya kalau kita belum kenalan ya. Mungkin boleh kenalan, namanya siapa kakak? Dengan Elvin dari dealer Astra Motor Entrop. Kakak Elvin dari dealer Astra Motor Entrop ya. Senyumnya menandakan bahwasanya ketika bertemu sama konsumen layanannya pasti sangat luar biasa. Nah, kakak Elvin kalau boleh tahu, kakak ini sudah berapa lama sebagai sales? Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun sebagai sales? Sebagai sales. Tidak bosan kah? Tidak bosan. Tidak bosan. Tidak bosan. 10 Kejar tahun. target. Kejar target ya. Nah, dari awal saya kita udah ada gambaran nih teman-teman. Dari awal saya kita sudah ada gambaran kalau kakak ini punya pengalaman yang segudang ya. Segudang karena 10 tahun itu bukan waktu yang singkat. Bahkan bisa jadi mungkin sudah berkeluarga kakak? Sudah berkeluarga. Mungkin usia lama kerja lebih lama daripada usia menjalin hubungan kayaknya nih. Kalau usia pernikahan ya baru kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya. Tapi kalau dunia pekerjaan untuk marketing kurang lebih 10 tahun. Luar biasa, 10 tahun loh. 10 tahun. Nah, pastinya banyak hal yang bisa kita pelajari dari kakak di depan. Sebelum itu mungkin selama 10 tahun ini kakak, apa yang bikin betah? Langsung saja nih, apa yang bikin betah 10 tahun itu? Ya kenyamanan, terus selain kenyamanan dapat teman di kantor. Ya, selain itu juga dari sales marketing dapat cinta sejati. Maksudnya dapat cinta sejati maksudnya bagaimana nih? Coba. Itu awalnya customer ini kan istri saya. Ya kita tidak tahu namanya jodoh ya. Tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu. Tuhan mungkin sudah atur di situ. Jadi ceritanya minta nomor dari bagi brosur, ketemu, ambil nomor, follow up. Siapa yang follow up? Saya follow up. Kakak yang follow up. Saya follow up. Dia kebetulan kan tinggalnya di Kota Raja. Karena tinggal di Kota Raja, saya tanya sudah pernah punya motor Honda. Dia bilang sudah ada motor Honda. Mungkin dia sudah beli motor Honda itu di dealer. Karena dia tinggal di Kota Raja. Seharusnya kan kalau mau servis kan di sana, cuma di dealer. Cuma saya arahkan, kalau misalnya mau survei servis nanti bilang ke saya. Nanti saya arahkan ke dealer Astra Motor Entrop. Karena sudah sering-sering seperti itu, jadi kan dekat. Jadi dekat-dekat itu ya akhirnya jadian itu sudah. Jadi dari konsumen prospek jadi istri ya. Makanya teman-teman, kalau disuruh sama main dealer, disuruh sama kepala cabang cari konsumen prospek, jangan skeptis dulu ya. Jangan ini saya disuruh cari konsumen prospek, jangan-jangan jodohnya ada di situ. Betul tidak? Betul. Ya, jadi ya kita tidak tahu rencana Tuhan seperti apa toh. Disuruh cari konsumen prospek tahu-taunya dapat istri di situ. Ya, jadi itulah ya yang enaknya ya. Ada hal-hal negatif tidak selama jadi sales? Hal-hal yang negatif itu kadang customer yang berkas yang kita sudah dapat, kita sudah proses, sudah selesai di survei, di ACC, konsumen sudah bayar DP, ada teman yang satu lagi datang, dia bilang itu dia punya keluarga. Keluarga dari mana ini? Keluarga dari mana ini?
Tidak tahu nih keluarga dari mana. Tapi intinya dia bilang keluarga ya. Dia bilang keluarga. Tapi memang dari muka mirip begitu. Kalau dari muka, aduh, 11-12. Maksudnya 11-12 mirip atau tidak? Tidak mirip sih, kalau itu dia kan orang lain, sedangkan yang satunya juga beda suku juga. Beda suku, jauh. Berarti oke. Keluarga jauh mungkin ya, positive thinking aja. Oke. Selain itu juga kadang kita dalam hal marketing itu kadang berebutan unit. Berebutan unit ya? Iya, ya unit-unit yang customer sudah pesan, teman yang satu bilang dia mau jual hari ini, sedangkan hari ini dia tidak jual. Besok baru orang itu bayar, sedangkan kita punya saja yang sudah mau dibayar, dia kasih tahu info bilang ini mau dibayar hari ini, sedangkan tidak. Ternyata aslinya tidak ya? Iya. Sampai 1 minggu belum laku ya? belum laku. Kadang juga ada yang customernya mungkin sama, tapi dia ini tidak mau jujur karena kami yang sudah follow up duluan, kadang seperti itu. Oke. Nah, kata-kata untuk sales yang seperti itu apa kira-kira kakak? Bagusnya dikasih kata-kata apa ini untuk sales yang model begitu? Kalau sales yang model seperti itu tuh cukup, kalau kita sudah dapat konsumen itu janganlah untuk ambil bilang keluarga lah. Aduh, come stop sudah. Come stop tipu gitu. Come stop gitu. Ini Japraks ya? Ini Japraks ya. Kota Baku Bawah ya. Nah itu ya kata-kata untuk sales yang model-model begitu, yang bilang keluarga, terus bilang unit sudah mau laku, padahal tinggal 1 tuh sudah mau laku. Nah itu sudah stop tipu kita orang ya. Tinggal tipu terus. Kamu tinggal tipu terus. Nah kamu dapat tuh. Nah terus tapi kalau secara lingkungan kerja sejauh ini bagaimana kan? 10 tahun toh. Maksudnya 10 tahun di Entrop. Kalau lingkungan kerja ya kita bersinergis ya. Bersinergi. Kompak terus. Selain itu kita ya sehat ya. Kadang buat pameran sama-sama, canvassing ya sama-sama. Cuma yang tidak enaknya itu yang tadi saya bilang tuh. Canvassing ya hujan panas ya. Tetap terabas saja ya. Tetap kita jalan. Tetap terabas saja. Nah, cuma kalau di dunia canvassing sales di lapangan beda dengan yang di counter. Kalau kita di lapangan kan kita kena panas. Kalau mau skincare begitu, Tramempan ya. Tramempan. Sunscreen yang dong bilang merek-merek bagus kayak yang Korea itu Tramempan juga ya. Tramempan. Jadi kalau mau seperti itu mending jadi CS saja. CS ya, counter sales ya. Kalau dengan kita ya, kalau yang di lapangan kita tahu rasanya pahit dan manis itu seperti apa di lapangan. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau kamu mau jaga-jaga muka jadi sales, tidak bisa. Sangat. Sebenarnya lebih enak di lapangan karena kalau kita habis jualan ya sudah, kita tinggal pulang tidur saja. Habis jualan tinggal pulang tidur, yang penting achieve target ya. Yang penting kita target. Saya kiranya habis briefing pulang tidur, sore mau pulang baru datang absen lagi. Tidak ya? Tidak. Penting kita target jualan. Kita tinggal pulang ya. Besok lagi seperti itu. Oke, guys. Selanjutnya mungkin saya mau tanya nih, sebagai seorang sales, komunitas itu penting kah tidak? Penting sekali. Pentingnya seperti apa, guys? Pentingnya tuh kita bisa dapat teman, saudara yang tadinya tidak kenal, kita bisa kenal lebih dekat. Terus dapat jualan juga. Jualan? Iya. Dari komunitas? Dari komunitas. Jadi bukan hanya satu komunitas kan, tapi banyak komunitas. Ya, artinya kita bangun relasi di situ. Dari komunitas lain itu kadang mereka ambil motor, pesan motor. Teman yang dari komunitas, misalnya dari teman komunitas Supra, kadang ambil motor kan, mereka taunya tuh Kevin ya, panggilan itu. Selain jualan mungkin Kak, apalagi benefit atau keuntungan kalau Kaks ini istilahnya tuh aktif di komunitas, Kaks? Kalau aktif ya aktif. Benefitnya itu konsumen yang sudah beli motor Honda kita arahkan. Misalnya dia beli motor CB 150R,
Nah, kita arahkan ke komunitas CB. Yang tadinya konsumen itu dia apa namanya cara berkendara di jalan tuh seperti apa, mungkin pakai helm tapi lupa kancing, kadang kan ada yang pakai apa namanya motor tapi tidak pasang spion. Nah, kita usahakan untuk pasang spion supaya berkendara di jalan lalu lintas itu bisa lebih dengan safety lah ya. Safety. Terus artinya kan cari aman. Nah, berarti ada itu benefit untuk dari sisi konsumen. Iya. Ya. Dari sisi konsumen. Kalau Kaks berarti tadi bisa dapat jualan. Iya. Dari situ ya. Berjualan. Lagi Kaks, 10 tahun ini kan pastinya tidak lama ya. Maksudnya tidak lama, tidak cepat. Waktu yang cukup lama. Kaks pernah jenuh atau tidak? Kalau jenuh, ya jenuh. Cuma apa ya? Namanya seorang salesman di lapangan ya. Masa orang lain bisa, kita tidak bisa ya. Kita harus bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kadang saya kalau jenuh itu saya kadang lebih jalan-jalan ya. Jalan-jalan sama saya sendiri? Ya, jalan-jalan dengan teman-teman komunitas. Cuma kadang saya baca buku juga. Baca buku, Saya baca buku untuk baca buku motivasi. Jadi salesman itu kita apa namanya lebih termotivasi dengan kata-kata motivasi untuk diri kita sendiri. Berarti pintar-pintar memotivasi diri sendiri, entah mau dapat dari kata-kata motivasi ya, atau mungkin refreshing jalan-jalan dengan komunitas. Nah, itu juga benefit tuh. Dan komunitas ya, dengan join komunitas. Jadi tujuannya untuk kita apa namanya untuk konsumen untuk gabung di komunitas itu seharusnya itu mereka senang karena bisa ketemu dengan teman-teman baru ya, yang baru, terus dapat keluarga. Selain itu cara berkendaranya juga berlalu lintas tuh lebih aman lah ya. Aman. Karena komunitas itu kan tergabung, ada organisasinya, sudah masuk di setiap apa namanya komunitas kepolisian ya. Kepolisian. Namanya sudah tercatat di kepolisian ya. Jadi kalau misalnya ada sweeping begitu, mereka sudah kasih tahu ini ada sweeping seperti ini. Jadi kalau bisa berkendara jangan lupa bawa SIM. Ada info-info. Ada untuk info. Selalu cari aman lah ya. Terus selain itu juga ada kegiatan-kegiatan positif seperti penanaman 1000 pohon. Ke panti asuhan itu kita bagi-bagi sembako. Jadi bisa jadi juga itu mungkin yang salah satu yang bisa mengobati rasa jenuhnya Kaks dengan hal yang positif bareng komunitas ya. Mungkin luar biasa sekali ya teman-teman. Ada banyak insight yang bisa kita ambil dari perjalanan karir seorang Kakak Elvin ya. Selama 10 tahun pastinya ada jenuh. Kemudian ketemu sama model-model sales yang apa ya macam-macam lah. Tadi udah dikasih nasihat juga. Terakhir mungkin Kaks, pernah ketemu konsumen yang unik dan masih sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang. Mungkin pengalaman konsumen. Pengalaman dengan konsumen ya terngiang-ngiang itu masih ada sampai sekarang. Apa itu? Ya yang itu. Aduh, kita bisa jujur sedikit ya? Bisa. Jujur ya, saya ketemu dengan siapa istri. Jadi awalnya itu jadi customer. Yang tadi lah ya, yang sudah diceritakan. Selain itu juga kan keluarganya juga sudah banyak yang pakai motor Honda. Terus dia juga apa namanya promosi di tempat kerjanya. Jadi hal unik yang Kaks ceritakan ini ya tidak jauh dari kisah asmaranya ya. Dimana dari Honda, dari sales Honda di Astra Motor Entrep, awalnya cari-cari prospek, akhirnya dapat seorang pasangan, dapat istri. Ya, itu yang tidak bakal dilupakan. Ya, saya doakan lah ya, kita sama-sama doakan untuk sales-sales yang masih jomblo ya, belum dapat pasangan. Kita doakan Kam cepat sudah ya. Jangan lama. Cari-cari prospek lah makanya. Cepat cari-cari prospek. Jadi kalau TL suruh itu harus gerakan tempo ya. Jangan lama. Gercep. Sip.
Kakak Elvin, terima kasih lagi sudah mau hadir di acara podcast ini. Ada banyak hal yang bisa kita dapat ya. Juga teman-teman sales. Jangan bosan-bosan Kak untuk datang di podcast. Dan untuk teman-teman yang mau hadir di podcast Potato ini, jangan lupa hubungi Instagram yang ada di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di Potato berikutnya. Salam satu hati. Makasih Kak. Siap. Luar biasa. Minum dulu Kak. Jadi bagaimana, Mail?